Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga pagi ini kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Meskipun kita masih belajar secara daring. Kita semua berharap semoga kondisi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah kita tercinta ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Bagaimana menyelesaikan kasus-kasus seperti ini? Marilah kita pelajari satu persatu. Kita awali dari perkalian pecahan. Yang pertama adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contohnya, 3/5 dikali 4/6. Berapakah hasilnya? Nah, untuk menghitung ini, marilah kita pelajari satu persatu. Pada perkalian pecahan biasa dengan perkalian pecahan biasa, caranya adalah kalikanlah pembilang dengan pembilang atau bagian atas dengan bagian atas. Kemudian kalikan bagian penyebut dengan penyebut atau bagian bawah dengan bagian bawah. Sehingga 3/5 dikali 4/6 sama dengan 3 kali 4 dibagi 5 kali 6. Sama dengan 12/30. Kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 6. Hasilnya menjadi 2/5. Mudah sekali bukan? Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, pada perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat ini caranya adalah kalikan bilangan bulat dengan pembilangnya. Kemudian bagilah dengan penyebutnya. Sehingga 6 kali 3/4 sama dengan 6 kali 3 dibagi 4. Hasilnya adalah 18/4. Nah, kita sederhanakan menjadi 42/4. Kita sederhanakan lagi menjadi bentuk yang paling sederhana yaitu 41/2. Mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya adalah ubahlah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 2/3. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 8/3. Masih ingat ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Yaitu kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya, kemudian tambahkan dengan pembilangnya, dan bagilah dengan penyebutnya kembali. Sehingga 22/3 itu sama dengan 8/3. Dikalikan 3/5 sama dengan 8 kali 3 per 3 kali 5. Hasilnya adalah 24/15. Kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 3 sehingga menjadi 8/5. Kita sederhanakan lagi menjadi bentuk yang paling sederhana yaitu 1/3/5. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Sudah, kita lanjutkan ke yang berikutnya yaitu perkalian pecahan desimal. Contohnya 1,2 kali 0,8. Berapa hasilnya? Nah, untuk perkalian pecahan desimal ada dua cara penyelesaian. Yang pertama adalah ubahlah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Sehingga di sini 1,2 dan 0,8 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa semuanya. Jadi 1,2 itu sama dengan 12/10 dan 0,8 sama dengan 8/10. Masih ingat ya cara mengubahnya?
Kemudian kita kalikan seperti biasanya sehingga hasilnya menjadi 96/100. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Cara yang kedua adalah dengan perkalian bersusun ke bawah seperti perkalian pada umumnya. Sini 1,2 kali 0,8 hasilnya adalah 0,96. Ingat, untuk meletakkan tanda koma di sini, kita lihat ada berapa bilangan yang ada di belakang tanda koma dari bilangan yang kita kalikan. Kalau di sini ada 2 bilangan di belakang tanda koma, maka hasilnya harus kita sesuaikan ada 2 angka juga di belakang tanda koma. Paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya adalah perkalian berbagai bentuk pecahan. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, maka caranya adalah ubahlah ke dalam bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Contoh, 0,35 kali 1/2. Cara penyelesaiannya adalah pertama, pecahan tersebut disamakan menjadi bentuk pecahan biasa semuanya. Jadi 0,35 kita jadikan pecahan biasa menjadi 35/100 dan 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu menjadi 3/2. Kemudian kita kalikan seperti biasa, hasilnya adalah 105/200 disederhanakan menjadi 21/40. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk desimal kembali menjadi 0,525. Cara yang kedua yaitu ubahlah menjadi bentuk pecahan desimal semuanya. Jadi 0,35 kali 1/2 sama dengan 0,35 kali 1,5. Hasilnya adalah 0,525. Sama ya hasilnya? Gampang sekali kan belajar matematika itu? Yang penting kalian teliti dan semangat belajar berhitung. Selanjutnya kita akan pelajari bersama-sama pembagian pecahan. Kita awali bagaimana caranya. Pembagian pecahan dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan dengan kebalikan pecahan pembaginya. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nih, contohnya 6 dibagi 1/4 sama dengan 6, ingat di sini, kali 4/1. Kenapa jadi kali? Ingat tadi bahwa untuk pembagian pecahan itu sama dengan mengalihkan dengan kebalikan bilangan pembaginya. Jadi, bilangan pembagi di sini kita ubah pembilangnya menjadi penyebut, jadi kita naikkan, dan penyebutnya menjadi pembilang, jadi penyebutnya dinaikkan. Tanda baginya kita ubah menjadi tanda kali. Jadi 1/4 dibalik menjadi 4/1. Sehingga 6 dibagi 1/4 sama dengan 6 dikali 4/1. Hasilnya adalah 24/1 atau ditulis 24 saja. Mudah sekali kan? Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, kita simak yang berikutnya. Yang kedua yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sama caranya, kita kalikan dengan kebalikan bilangan pembaginya. Jadi di sini bilangan pembaginya adalah 2/3, kita balik menjadi 3/2. Tanda bagi di sini kita ubah menjadi tanda kali, sehingga
3/4 dibagi 2/3 sama dengan 3/4 kali 3/2. Hasilnya adalah 9/8. Disederhanakan menjadi 1/8. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Nah, insya Allah gampang kok belajar matematika itu. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nih, bagaimana caranya? Ingat, jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi, 21/10 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 21/10. Kemudian dibagi 1/5 sama dengan, ingat, pembaginya kita balik. Yang tadinya 1/5 menjadi 5/1. Tanda baginya diubah menjadi tanda kali. Sehingga 21/10 dibagi 1/5 sama dengan 21/10 dikali 5/1. Dikalikan hasilnya adalah 105/10. Kita sederhanakan menjadi 10 5/10. Disederhanakan lagi menjadi bentuk yang paling sederhana, 10 1/5. Mudah kan? Oke, Ustazah lanjutkan. Yang keempat yaitu pembagian pecahan desimal. Sama caranya ya, ubahlah pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa semuanya. Jadi 2,4 kita ubah menjadi 24/10, kemudian dibagi dengan 0,5 kita ubah menjadi 5/10. Sama dengan 24/10. Ingat di sini tanda bagi berubah menjadi tanda kali, pembaginya kita ubah, kita balik, yang tadinya di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah, sehingga menjadi 24/10 kali 10/5. Hasilnya adalah 240/50. Kita hilangkan nolnya sama-sama, sehingga tinggal 24/5. Disederhanakan menjadi 4/5. Kemudian kita ubah menjadi pecahan desimal kembali, yaitu menjadi 4,8. Gampang sekali kan? Oke, yang berikutnya adalah pembagian pecahan berbagai bentuk. Nih, bagaimana caranya? Sama ya caranya. Kita ubah bentuk pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Jadi, pecahan desimal 1,35 kita ubah menjadi 135/100. Kemudian 1/2 kita ubah menjadi 3/2. Setelah itu, ingat di sini tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, kemudian pembaginya dibalik, sehingga 135/100 dibagi 3/2 itu sama dengan 135/100 dikali 2/3. Sama dengan 270/300. Kita sederhanakan dengan sama dibagi 30, hasilnya adalah 9/10. Kemudian kita ubah menjadi bilangan desimal 0,9. Mudah kan ya? Nah, belajar matematika itu sangat menyenangkan. Oke. Itu yang bisa kita pelajari hari ini anak-anak, semoga bisa bermanfaat. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan dikerjakan tugas-tugas yang akan Ustazah berikan. Selamat belajar dan terima kasih.